sekarang kita kedatangan artis cantik dan menarik yang belum lama ini mengalami musibah penipuan ya. Kita panggil langsung, ini dia Bunga Zainal. Jadi belum lama ini Bunga Zainal ini membagikan kabar kurang menyenangkan tentang dirinya. Kita lihat dulu tayangannya ya, ini dia. Jadi kronologi sebenarnya gimana sih? Jadi waktu itu kenalan sama salah satu perempuan nih di Bali. Waktu itu kan pandemik tuh aku tinggal di Bali kurang lebih hampir 2 tahun. Terus kenalan, abis gitu cukup intens lah di Bali karena kan di Bali belum ada teman. Terus pas 2022 aku pindah ke Jakarta tuh udah mulai tuh Karuben kayak dia nawarin kerjaan. Awalnya kecil-kecil banget kayak cuma 50 juta, 100 juta. Terus lama-kelamaan karena deket banget jadi kayak apapun yang dia bilang aku jadi nurut. Apapun yang dia minta aku selalu kasih dan transfer. Dan gak bisa ngomong enggak. Dan kalaupun aku bilang aku udah gak ada duit gitu, gimana pun caranya aku harus ngusahain uang itu ada. Sampai pernah waktu itu aku sampai gadein tas aku karena aku bilang uang aku udah habis semuanya gelontor ke dia. Dia bilang ya udah kamu usahain cari uang di mana dan aku gadein tas aku untuk dapetin uang. Nah pada waktu itu tuh ada bisnis apa yang kamu harus transfer segitu banyak uang untuk apa? Jadi waktu itu dia itu bilangnya ada bisnis pengadaan. Pengadaan itu kayak barang dan jasa, kayak sembako, minyak, dan lain-lain gitu. Dan awalnya aku percaya karena dia memberikan proposal yang meyakinkan aku ya. Kayak purchase order, terus juga kegiatan dia yang ada di lapangan. Terus dia kasih lihat juga bahwa dia berhubungan dengan orang yayasan itu gitu. Jadinya aku ngerasa yakin karena fisiknya itu perusahaannya ada di Bali. Dan cukup besar di Bali gitu. Dan aku pernah bilang kayak kenapa ya aku nggak boleh ke kantor sana untuk ngeliat visit langsung. Dia kayak oke, bisa tapi kamu nggak boleh ngomong kalau kamu itu adalah investor saya. Nanti kamu potong kompas, dia bilang. Karena aku ngerasa aku tahu kode etik berbisnis ya Kak. Akhirnya aku pikir ya udah deh dengan proposal yang kamu kasih sudah meyakinkan gitu ya udah aku kasih gitu. Oke. Jadi berlangsung berapa lama itu proses? Kamu transfer lagi? Pokoknya kalau aku transfer itu bisa kadang-kadang dia tuh hebatnya bisa tahu rekening aku ada berapa. Ada uang masuk berapa dia tuh bisa tahu. Kayak waktu itu dia tahu uang masuk ke rekening aku ada 1 miliar. Dia bilang tolong dong aku lagi butuh dana 1 miliar. Dalam hitungan jam aku langsung transfer, langsung ke bank. Semua pola transferan. Mau minta 500 juta, 2 miliar itu kayak air aja kalau lihat dari kalau kayak gitu kan maksudnya kamu kan ada keluarga, ada suami nggak tahu apa yang kamu lakuin pada saat itu? Awalnya nggak tahu terus lama kelamaan kan dia mencoba untuk masuk ke suamiku. Jadi karena dia tahu aku ya maksudnya suamiku tuh orangnya kan baik banget ya menurut aku ya. Jadi kayak apapun yang memang menurut aku baik dia biasanya kayak ya udah silakan gitu. Bujuk-bujuk suamiku, akhirnya aku jelasin, oh bisnisnya ini, bisnisnya itu. Awalnya tuh masih real nyata, maksudnya ada profit masuk, terus sempat ada pemasukan dari sempat ada gitu. Tapi ternyata pas kita cari tahu, uang yang masuk ke aku itu adalah uang aku juga gitu loh. Diputerin sama dia sendiri? Diputerin dia sendiri. Nah waktu itu suamiku ngerasa kayak, oh iya ya orangnya kelihatan sederhana dan baik gitu. Karena dia bilang, ya kita mungkin kemakan omongan juga, dia bilang kayak aku sama suamiku tuh adalah orang yang mengangkat derajat dia dengan uang aku nih bisa menyekolahkan anak-anak dia. Jadi kita tuh ngerasa tersentuh banget, oh ya ternyata kita bisa nolongin orang ya dengan uang-uang kita ini gitu. Oke, jadi sebenarnya masih positif banget kamu ngelihatnya gitu ya. Tapi lama-lama ketika saat kapan ketika akhirnya kamu ngerasa ini ditipu gitu? Waktu kemarin aku di Amerika. Oke. Jadi waktu di Amerika tuh bener-bener kayak langsung disadarin handphone aku tuh 2 minggu itu tiba-tiba mati total. Dia nggak bisa hubungin aku juga nggak bisa ngubungin dia. Aku buka handphone itu lewat handphone anakku. Pas begitu nyala, dia langsung minta uang transfer 500 juta. Tapi aku langsung bilang, enggak, aku nggak mau.
Terus dia kaget kenapa Lu udah nyebrang benua, Beb. Udah ileles. so kayak. Ileles. Duk-duk mong ya. Ya nggak sih, Nek? Tapi nggak tahu ya percaya atau nggak percaya, pokoknya tuh bener-bener pas. Duk-duk mong nggak menurut lo? Ada efek-efek duk-duk mongnya? Ya, Kayaknya sih iya deh, soalnya dia nurut aja sih. Segampang kayak itu gitu. Ruben, transfer 50 juta. Oh benar, kena gendam, bingung. Terus akhirnya jadi pas di Amerika tuh bener-bener kayak, oh jadi sadar kayak, oh ternyata selama ini kita transfer uang tuh kayak air gitu. Dan pas di Amerika banyak banget korban-korban lain yang teks aku, neror aku, kayak minta ganti rugi, minta ditransfer 1 miliar, minta cek, dan aku sampai bingung kayak, kenapa harus aku yang bayar kan gitu. Ternyata pas aku cross check, dia adalah korban-korbannya si orang ini juga gitu. oh loh, kenapa minta gantinya ke kamu? Karena dia menjual nama aku. Oh. Jadi dia bikin kontrak seolah-olah itu aku, dia memasukkan dokumen juga, memasukkan beberapa tanda tangan aku juga, kayak gitu-gitu. Oke. Cukup ya, Melia. Udah ya, hentikan ya. Mohon maaf, saya tadi maaf banget ya. Saya diundang brownies cerita suami saya sama operasi loh. Ya, bukan jadi makar penjualan tas begini-begini, Pak. Jual lagi, laku gendam. Jadi kamu itu sampai diterorin sama korban-korban lain? Iya. Mereka juga banyak jumlahnya? Banyak jumlahnya. Itu ada yang 1,5 miliar, ada yang 2,5 miliar, ada yang kecil-kecil juga, ada yang 15 juta, 10 juta tuh ada. Jadi semuanya diambilin semua sama dia. Jadi sekarang langkah yang kamu ambil apa? Sekarang udah proses di Polda Metro Jaya, sudah pemeriksaan juga kemarin aku dan beberapa saksi korban, Yeah. saksi aku, dan selanjutnya aku serahin sama Pihak kepolisian. Oke, jadi ya memang ini udah terlalu lama ya gitu. Dan akhirnya setelah sadar, setelah kamu di Amerika 2 minggu nggak komunikasi, di situ kayak baru berani ngomong enggak gitu ya. Iya, berarti ngomong enggak. Dan dia kaget pada saat kamu ngomong enggak, apa reaksinya? Ya kenapa dia tanya gitu kan? Soalnya lagi butuh dana gitu. Terus aku ada chattingannya, terus aku bilang ya nanti dia aku ngomong dulu sama staff aku gitu. Biasanya tuh nggak pakai bilang enggak, langsung transfer. Pokoknya waktu di Amerika aku langsung bilang tunggu ya, aku ngomong dulu sama staff aku. Tapi aku nggak ngomong-ngomong sama staff aku. Mungkin yang ngerasain aku begini juga bukan aku doang, bukan keluarga aku doang, manajer aku sampai seribut sama manajer aku juga, sama Derry tuh sampai cekcok karena dia ngasih kerjaan ke aku nggak mau. Iya. Jadi pokoknya fokus sama si orang ini aja. Derry tuh kalau ngasih kerjaan tuh Gak ada jam Derry kalau ngasih kerjaan kan? Dia semua ya, jam berapapun loh Derry loh. aja pokoknya dia kalau aku sempat ribut sama Derry lah, intinya tuh sempet cekcok karena aku nggak mau kerja. Oke. Sampai suamiku juga bilang kenapa sih kamu nggak mau kerja, kayak nggak mau syuting? Enggak aja, aku nggak mau syuting gitu. Malas aja gitu aja. Iya malas aja, maunya sama dia aja udah. Oh. Gitu. Tuh. Cerita manajer sebut Bunga Zainal. Kesirep. Teman yang sudah menipunya jadi malas syuting. Duk-duk mong berarti. Duk-duk mong. Duk mau nggak? Oke, mungkin kan itu dari bunganya. Kalau menurut Nyeloreng itu ada. Ya, jadi memang dengan Ini dong. adanya Bener-bener, iya. dengan adanya Bunga pergi menyeberangi samudra, Ya. ya itu mungkin luntur. Kok bisa tahu sih Mbah begitu Mbah? Ya, Jadi kalau Mbah Tapir mah kalau tapi gini, berarti total, ini total. Ya Bang Opi ini biar lu syok nih dengar uang ini ya. Iya. Totalnya berapa yang hilang? Kurang lebih 15 miliar. Bang Opi. Bang Opi tahu nih siang-siang tahu ada 15 miliar. Buat saya. Bang Opi gimana? Kenapa itu? Ada 15 miliar nih siang hari ini nih. Oh, gue? Iya lu gimana? Gue beli rumah. Rumah. Lu sini jangan pada berantem. Tapi gak ada lo inget gue. Gak ada lo inget gue. Ya semurah nyampe kapan juga nggak nyampe. Hilah. Tapi bener gak sih kamu ini jadi lebih sering di Bali daripada kerja di Jakarta pada saat itu? Iya, jadi di Sama Bali. sekali nggak mau. Padahal sebenarnya kerjaan di Bali tuh kerjaan nggak jelas juga sih kak. Apa aja gitu? lu maunya di situ aja. Iya pokoknya dia suruh ke Bali aja gitu. Ke Bali bisa lama gitu. Kadang-kadang ya tiba-tiba ninggalin aja gitu Jakarta langsung ke Bali gitu. Bisa bolak-balik Jakarta Bali tuh sering banget gitu.
nggak ngapa-ngapain, ya udah sama dia aja gitu, jalan-jalan apa gitu. Oke. Tapi pada saat ada sedikit perubahan dari kamu, reaksi suami itu gak curiga sama sekali? Jadi tuh dia pernah dikirimin makanan, itu bawang goreng. Dia buat, itu katanya mertuanya buat dari Bali gitu. Kalau suamiku ngerasa ya, mungkin aku nggak tahu juga, dia ngerasa semenjak dia makan bawang goreng itu, dia jadi ngerasa kayak, oh ini orang tuh. Awas lu ngirimin gue bawang goreng ya. Tadi padahal lu baru minta puding sama dia. Iya. Baca-baca deh. Cek dulu yuk tadi pudingnya yuk. Hah? Cek pudingnya. Tenang, gua kan sama dia berteman, jadi gua lawan. Gila lu ya, Aigun ya. Tapi bentuk support suami seperti apa sih? Suami sih luar biasa banget sih. Dia dari pas tahu, dia tuh taunya aku cuma ngeluarin uang 2,3 miliar. Dia tuh nggak tahu sampai sebanyak ini gitu. Pas di Amerika itu aku sempet nangis banget pas denger, terus dia nanya kenapa, aku tetap nggak jawab. Akhirnya dia coba cari waktu supaya aku bisa relax gitu. Terus dia tanya kenapa, akhirnya aku jujur gitu. Terus nggak ada apa ya Kak, kayak nggak ada kata-kata yang kayak langsung ngejudge aku gitu, nggak. Jadi dia langsung kayak it's okay, dia bilang nanti kita hadapin bareng-bareng gitu. Dia selalu dampingin terus. Iya, nggak pernah tuh kayak bilang ngamuk-ngamuk gitu, kayak ya mungkin kalau denger siapa sih yang denger uang 15 miliar tuh hilang gitu, tapi nggak, dia cuma bilang kita hadapin bareng-bareng ya gitu. Oke. Jadi reaksi yang kamu pikirkan sama yang terjadi itu berbeda sebenarnya. Iya, karena kan aku udah ketakutan banget kan, maksudnya uang itu kan uang perusahaan, dimana tuh perusahaan itu adalah perusahaan aku sama dia, terus uang tabungan anak-anak juga yang emang kita alokasikan bareng-bareng. Terus jadi kayak feeling guilty gitu loh Kak. Iya. Aduh nih gue takut nih, ya pikiran aku udah dia pasti dia bakal ngamuk marah banget. Tapi ternyata tuh enggak sama sekali gitu. Reaksinya berbeda, malah dia jadi garda terdepan yang support kamu banget. Iya, gitu. mungkin dia kalau netizen pada bilang kayak kenapa sih suaminya nggak pernah nongol gitu, kayak nggak pernah hadir gitu di media. Setiap orang kan beda-beda ya. Iya. Cara supportnya nggak harus tampil pun itu juga bisa ditunjukkan bukti supportnya gitu. Tapi dengan dia yang ngatur semua, dia yang ngurusin semua sampai ke kepolisian itu dia semua. Aku tuh bener-bener nggak boleh tahu apapun, cuma kamu tampil, kamu pemeriksaan, that's it, biar aku yang ngurus gitu. Oke. Jadi semua laporan dia yang support semuanya lah ya. Iya. Yang dukung kamu. Oke, tapi rencana proses hukum ke depannya gimana nih? Sejauh ini sih kita udah cek sih mungkin ada pemanggilan ke terlapor, normal ya proses normal. Selebihnya ya itu tergantung dari penyidik seperti apa, ya aku serahin lah. Mudah-mudahan korban-korban yang lain juga ikut berdampingan juga ya. Ngedampingin juga ya. Ya. Berkasnya jadi mungkin akan lebih kuat. Alhamdulillahnya sih mereka support, tapi memang kalau secara hukum aku yang paling kuat Kak. Oke. Gitu, kayak mungkin kalau di daerah nih mereka nggak tahu nih kontraknya nggak. Karena kamu ada bukti-bukti transfer. Iya, semuanya terus ada, kontraknya ya, rapi jelas. Iya, kalau mereka kayaknya ya cuma mulut aja. Percaya doang ya. Iya, kayak gitu. Sebenarnya yang dijanjikan berapa persen sih dia baliknya dari uang modalnya dia? Setiap kontrak tuh beda-beda. Jadi ada yang 3%, ada yang 6,5%, ada yang per 2 bulan itu 13%. Oh, jadi beda-beda. Beda-beda. Untuk siapapun yang dimaksud oleh kamu nih, apa yang kamu mau sampaikan? Mungkin nggak nonton live, tapi mungkin video ini nanti akan bisa sampai ke dia. Ya, aku berharap kamu masih punya hati untuk minimal kamu kasih tahu yang sebenar-benarnya uang itu kemana gitu. Karena aku tahu kamu nggak konsisten sekali pengakuan kamu. Ya bertobat aja sih, karena aku tahu kamu udah ngorbanin anak kamu gitu. Aku nggak tahu di balik apa yang kamu lakukan itu kamu menggunakan apa, tapi percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu nggak tidur, dan ingat karma. Baik. Nanti kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini, tetap di Brownies obrolan manis.